Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Silviatul Musdalifah dengan NIM T 2017-12-69. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan penelitian tindakan kelas yang berjudul Implementasi Metode Pemberian Tugas Melalui Media WhatsApp dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran PAI Sistem Daring kelas 7 SMPN 1 Sukorambi Jember. Yang akan dibahas yaitu yang pertama kajian teori. Nah, di sini yang membahas tentang metode pemberian tugas dan media WhatsApp. Nah, pengertian dari metode pemberian tugas itu sendiri adalah metode yang dimaksudkan memberikan tugas-tugas kepada siswa baik di rumah atau dikerjakan di sekolah dengan mempertanggungjawabkan kepada guru. Nah, pengertian di atas ini dapat dipahami bahwa guru memberikan pekerjaan kepada siswa berupa soal-soal yang cukup banyak untuk dijawab atau dikerjakan yang selanjutnya diperiksa oleh guru. Nah, kemudian pemberian tugas ini dapat diartikan sebagai pekerjaan rumah, tetapi sebenarnya ada perbedaan antara pemberian tugas dan pekerjaan rumah. Untuk pekerjaan rumah, guru menyuruh siswa membaca buku, kemudian memberi pertanyaan-pertanyaan di dalam kelas. Kemudian pemberian tugas, guru menyuruh siswa membaca dan menambahkan tugas. Tetapi dalam pemberian tugas, guru menyuruh siswa membaca dan menambahkan tugas. Nah, dari beberapa uraian di atas ini dapat disimpulkan bahwa pemberian tugas adalah metode memberikan kesempatan kepada siswa untuk melaksanakan tugas berdasarkan petunjuk guru secara langsung. Nah, dengan metode ini, siswa dapat mengenali fungsinya secara nyata. Tugas dapat diberikan kepada kelompok atau perorangan. Nah, kemudian yaitu penggunaan metode. Penggunaan metode dalam proses belajar mengajar, seorang guru sebaiknya tetap memonitoring keadaan siswa selama penerapan metode itu sendiri. Nah, apakah yang diberikan mendapatkan reaksi yang positif kepada siswa atau sebaliknya. Nah, sebagian petunjuk dalam penerapan metode ini, pemberian tugas menurut Rostia MK mengemukakan perlunya memperhatikan langkah-langkah dalam penerapan metode pemberian tugas ini, yaitu yang pertama, merumuskan tujuan-tujuan khusus dari tugas yang diberikan. Yang kedua yaitu pertimbangkan betul-betul apakah pemilihan teknik pemberian tugas itu telah tepat untuk mencapai tujuan yang akan dirumuskan. Kemudian yang ketiga yaitu perlu merumuskan tugas-tugas dengan jelas dan mudah dimengerti. Nah, dalam menerapkan metode pemberian tugas ini, guru hendaknya memahami bahwa suatu tugas yang diberikan kepada pertanyaan mengenai suatu pokok bahasan tertentu, suatu perintah yang harus dibahas melalui diskusi atau perlu dicari uraiannya dalam buku pelajaran yang lain. Dapat juga berupa tugas tertulis atau tugas lisan yang lain. Nah, mengumpulkan suatu tugas, membuat suatu tugas, mengadakan observasi, eksperimen, dan berbagai tugas lainnya. Nah, kesemuanya itu bertujuan untuk meningkatkan keefektivitasan dan keefisienan proses belajar mengajar. Menurut Sutomo di sini yaitu metode pemberian tugas itu dapat digunakan apabila yang pertama, suatu pokok bahasan tertentu membutuhkan latihan atau pemecahan yang lebih banyak di luar jam pelajaran yang melibatkan beberapa sumber belajar. Yang kedua yaitu ruang lingkup bahan pengajaran terlalu luas, sedangkan waktunya itu terbatas. Nah, untuk itu guru perlu memperbaiki tugas. Guru perlu memberikan tugas. Yang ketiga yaitu suatu pekerjaan yang menyita waktu banyak, sehingga tidak mungkin dapat diselesaikan hanya melalui jam pelajaran di sekolah saja. Yang keempat yaitu apabila guru berhalangan untuk melaksanakan pengajaran, sedangkan tugas yang harus disampaikan kepada murid sangat banyak. Untuk itu, pemberian tugas perlu diberikan melalui bimbingan guru lain yang menguasai bahan pengajaran yang diperoleh oleh guru yang berhalangan tadi. Nah, di sini ada kelemahan dan kelebihan metode pemberian tugas. Kelemahannya di sini yaitu tidak jarang pekerjaan yang ditugaskan itu diselesaikan dengan meniru pekerjaan orang lain. Yang kedua yaitu karena perbedaan individu, maka tugas apabila diberikan secara umum
Mungkin beberapa orang diantaranya merasa sukar, sedangkan sebagian lainnya merasa sudah menyelesaikan tugas tersebut. Yang ketiga yaitu apabila tugas diberikan, lebih-lebih bila itu sukar dikerjakan, maka ketenangan mental para siswa menjadi terpengaruh. Yang selanjutnya yaitu kelebihan metode pemberian tugas. Nah, yaitu baik sekali untuk mengisi waktu luang dengan hal-hal yang konstruktif. Yang pertama yaitu memupuk rasa tanggung jawab dalam segala tugas pekerjaan. Sebab dalam metode ini harus mempertanggungjawabkan segala tugas yang telah dikerjakan. Yang kedua yaitu memberikan kebiasaan baik kepada anak untuk belajar. Yang ketiga yaitu memberikan tugas anak yang bersifat praktis. Kemudian di sini yaitu pengertian dari media WhatsApp. Nah, ada beberapa aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran daring ini. Nah, diantaranya yaitu WhatsApp. Pada aplikasi ini, baik guru maupun peserta didik dapat mengirimkan file dalam berbagai bentuk dan format seperti dokumen, PDF, PPT, video, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga WhatsApp bisa digunakan untuk membuat video, rekaman audio, dan lain sebagainya. Nah, aplikasi WhatsApp ini merupakan salah satu aplikasi yang familiar di kalangan masyarakat Indonesia, termasuk guru dan peserta didik. Nah, aplikasi ini merupakan aplikasi media sosial yang cukup terkenal. Ternyata WhatsApp bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran daring. Nah, tentunya syarat utama adalah baik guru maupun peserta didik. Keduanya harus memiliki smartphone dan akun WhatsApp agar dapat saling berkolaborasi. Selain itu, tentunya harus tersedia paket internet yang mencukupi. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka gagallah rencana belajar daringnya. Nah, langkah pertama adalah guru harus membuat grup kelas yang diampunya, kemudian menambahkan seluruh peserta didik ke dalam grup tersebut. Jika grup telah dibentuk, maka selanjutnya komunikasi dalam grup tersebut dapat dilakukan secara terbuka dan memungkinkan seluruh anggota grup, dalam hal ini peserta didik dan guru, untuk saling berdiskusi. Nah, guru dapat menyampaikan materi pembelajaran dan penugasan kepada peserta didiknya melalui media WhatsApp ini. Sebaliknya, peserta didik juga dapat mempelajari materi yang disampaikan oleh guru serta mengirimkan kembali seluruh tagihan tugasnya. Kemudian hasil belajar. Nah, hasil belajar di sini menurut Hamalik yaitu menyatakan bahwa hasil belajar akan tampak pada setiap perubahan pada aspek-aspek pengetahuan, pengertian, kebiasaan, keterampilan, apresiasi, emosional, hubungan sosial, jasmani, etis, dan budi pekerti, dan kemudian yaitu sikap. Nah, selanjutnya menurut Willan Burton menyimpulkan tentang hasil belajar sebagai berikut. Yang pertama yaitu hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian, sikap-sikap, apresiasi, abilitas, dan kepribadian. Yang kedua yaitu hasil belajar diterima oleh murid apabila memberi kepuasan pada kebutuhannya dan berguna serta bermakna baginya. Yang ketiga yaitu hasil belajar dilengkapi dengan jelas serangkaian pengalaman-pengalaman yang dapat dipersamakan dan dengan pertimbangannya yang baik. Yang keempat yaitu hasil belajar itu lambat laun akan dipersatukan menjadi kepribadian dan kecepatan yang berbeda-beda. Yang kelima yaitu hasil belajar yang telah dicapai adalah bersifat kompleks dan dapat berubah-ubah, jadi tidak sederhana dan statis. Hasil belajar yang diteliti berdasarkan pendapat tersebut menjelaskan bahwa hasil belajar berfungsi sebagai pemberi motivasi bagi peserta didik, sedangkan bagi pendidik untuk mengetahui kemajuan dari peserta didiknya dan dapat berfungsi sebagai informasi bagi peserta didik, orang tua, serta bagi badan bimbingan dan penyuluhan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu hasil belajar sebagai salah satu indikator pencapaian tujuan pembelajaran di kelas, tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar itu sendiri. Nah, menurut Purwanto yang menyatakan bahwa mempengaruhi hasil belajar itu terdiri dari faktor dari dalam peserta didik, yaitu faktor internal, dan faktor-faktor yang di luar peserta didik yaitu eksternal.
Nah, faktor dari dalam yakni fisiologi dan psikologi, sedangkan faktor yang dari luar yakni lingkungan dan instrumental. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar menurut Jamarah yaitu yang pertama yaitu faktor internal. Faktor fisiologis terdiri dari kondisi fisiologis, kondisi panca indera. Faktor psikologis yaitu terdiri dari minat, kecerdasan, bakat, motivasi, dan kemampuan kognitif. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Nah, faktor lingkungan terdiri dari lingkungan alami dan lingkungan sosial, budaya. Yang kedua yaitu faktor instrumental, terdiri dari kurikulum, program, sarana, dan fasilitas guru. Kemudian sistem daring. Nah, pembelajaran daring ini merupakan pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan peserta didik. Nah, tetapi dilakukan melalui online. Pembelajaran daring ini membutuhkan tanggung jawab kemandirian dan ketekunan pribadi, karena tidak ada yang mengontrol selain dirinya sendiri. Mereka harus mendownload dan membaca materi, menjawab kuis atau soal, serta mensubmit tugas secara mandiri. Kapasitas pembelajaran online ini akan memberikan kinerja kepada peserta didik yang lebih bagus dibanding dengan pembelajaran konvensional, karena selain berpengetahuan mereka juga melek teknologi. Kemudian yaitu pembelajaran daring ini memberikan media pembelajaran yang variatif seperti media video pembelajaran yang terhubung ke YouTube, media video yang conference, media jurnal ilmiah atau topik yang tersistem secara digital. Tetapi kemajuan teknologi pembelajaran harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, seperti meratanya jaringan internet ke sekolah-sekolah yang ada di pedesaan. Nah, pembelajaran daring akan berjalan dengan baik apabila akses internet bisa menjangkau ke seluruh daerah, sehingga pendidikan secara online betul-betul dapat dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat. Nah, metode penelitian yang saya gunakan yaitu jenis penelitian yang dilakukan yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, bertujuan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem, cara kerja, proses, isi, kompetensi, atau situasi pembelajaran. PTK yaitu suatu kegiatan menguji cobakan suatu ide ke dalam praktik atau situasi yang nyata dan harapannya kegiatan tersebut mampu memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu setting penelitian. Di sini mencakup tentang lokasi penelitian dan waktu penelitian. Nah, lokasi yang saya pilih yaitu adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sukorambi Jember kelas 7. Nah, waktu penelitiannya ini dilakukan pada semester ganjil tahun pelajaran 2019-2020. Nah, pada waktu jam pelajaran berlangsung, pelaksanaannya yaitu selama 1 minggu, yaitu bulan April 2020. Subjek penelitiannya di sini yaitu seluruh siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Sukorambi Jember. Teknik pengumpulan datanya yaitu dengan menggunakan teknik wawancara, angket, observasi, dan tes. Yang terakhir yaitu catatan lapangan. Selanjutnya yaitu analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif berdasarkan hasil tes penelitian dengan menggunakan persentase. Kemudian keabsahan data. Untuk menganalisis data, peneliti mengumpulkan dan mengelola data secara kualitatif dan format observasi dan format penilaian dari setiap siklus sehingga dapat mengetahui persentase peningkatan hasil belajar yang kemudian dideskripsikan untuk diambil suatu kesimpulannya. Tahapan-tahapan penelitian yaitu tindakan kelas berisi secara tindakan, aksi atau tindakan, observasi, refleksi dengan menggunakan model siklus sebanyak 2 kali. 2 kali siklus, setiap satu siklus 2 kali pertemuan. Nah, siklus tindakannya akan dilakukan meliputi perencanaan pelaksanaan, pengalaman dan evaluasi dan juga refleksi. Nah, dalam 2 kali pertemuan ini, peneliti ini diisi dengan 2 siklus. Siklus yang pertama yaitu perencanaan.
Pada perencanaan ini sesuai dengan skenario pembelajaran yang telah disusun penulis dengan menggunakan metode pemberian tugas dengan media berbasis WhatsApp untuk meningkatkan pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Nah, pembelajaran ini dilakukan berdasarkan skenario pembelajaran dan dilakukan di tempat-tempat yang telah ditentukan. Kemudian pengamatan dan evaluasi. Melakukan pengamatan atas aktivitas siswa dan melakukan tes pada akhir pembelajaran. Kemudian yaitu refleksi, membahas aktivitas siswa dan guru serta menganalisis hasil evaluasi. Siklus yang kedua yaitu hasil refleksi siklus pertama ini dijadikan pedoman pada pelaksanaan siklus kedua untuk memperbaikinya. Nah, jadi perencanaan di siklus kedua yaitu sesuai dengan skenario pembelajaran yang telah disusun penulis dengan menggunakan metode pemberian tugas dengan media berbasis WhatsApp untuk meningkatkan pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran ini dilakukan berdasarkan skenario pembelajaran dan dilakukan di tempat-tempat yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu pengamatan dan evaluasi. Melakukan pengamatan dan aktivitas siswa dalam melakukan tes pada akhir pembelajaran. Yang keempat yaitu refleksi. Membahas aktivitas siswa dan guru serta menganalisis hasil evaluasi. Cukup sekian hasil pemaparan dari penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.